Siarkan di YouTube saya sebentar ya. Oke. Ini apa sih ya? Oh, begini. Oke. Cek tes 1 2 3 1 2 3. Nah. Ya, halo pemirsa Edis TV dimanapun para pemirsa sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara ngobrol-ngobrol santai. Sebentar ya, saya cek dulu di YouTube apakah sudah beres penampilannya. Sebentar. Oke, sebentar. Saya periksa dulu ya. Sabar teman-teman. Oke. Sebentar. Oke, sudah. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita live kembali. Biasanya kita live malam-malam. Tapi kali ini kita live pagi-pagi ya. Nah, teman-teman sekalian, seperti biasa sebelum memulai acara, sekali lagi saya memperkenalkan ini acara apa ya. Ini acara, sebentar saya bikin dulu tulisannya, stikernya. Mikir dikit. Oke. Oke, begini ya. Ya, sekali lagi ya, saya perkenalkan dulu ini channel apa. Teman-teman, channel ini channel ngobrol-ngobrol ataupun bisa juga berdebat ya seputar lintas agama yaitu Islam dan Kristen. Kok bisa diperdebatkan ya? Karena orang Islam yang tukang mulai-mulai. Karena orang Islam yang suka mengklaim bahwa ajaran Kristen itu begini dan begitu. Nah, akhirnya orang Kristen menjawab, nah akhirnya terjadi debat. Nah, gitu. Jadi jangan Anda bertanya kok diperdebatkan? Ya karena orang Islam yang mulai-mulai gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi biar teman-teman paham. Jadi kita di sini kita ngobrol, kita diskusi atau bahkan kita berdebat. Seperti itu. Nah, saya meminta teman-teman sekali lagi nih saya bilangin sama teman-teman sekalian supaya kita itu dalam diskusi ataupun dalam debat jangan kita itu saling caci memaki atau hujat menghujat, tetapi menyampaikan apa yang tertulis, data dan fakta seperti itu. Oke? Nah, teman-teman sekalian sebelum kita mulai acara kita, jangan lupa teman-teman untuk tap-tap layar dulu biar kita tidak kena pembatasan. Karena kayaknya belakangan ini TikTok ini membuat peraturan yang agak sedikit ketat ya. Kalau kita ngomong sedikit begitu kita kena pembatasan. Makanya teman-teman tap-tap layar, klik suka ya, sukai acara ini, kemudian bagikan acara ini biar TikTok itu melihatnya bahwa acara ini tuh disukai, bukan dibenci seperti itu ya. Karena nampaknya TikTok ini membaca mana yang lebih banyak menyukai atau lebih banyak membenci gitu. Kalau lebih banyak menyukai, berarti acara ini disukai seperti itu. Karena kalau kita bicara sesuatu ya di muka bumi ini selalu saja ada dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi makanya kita itu jangan pernah mendengar sebelah pihak.
Nah, kalau kita hanya mendengar sebelah pihak, namanya ya subjektif begitu. Kita harus mendengar dari kedua belah pihak sebelum kita memutuskan seperti itu. Sama seperti kalau selama ini kalian dengar orang-orang Islam dengarnya, oh Muhammad itu nabi yang dikatakan di dalam Injil. Nah, itu kan keterangan satu pihak. Coba tanya pihak yang lain yang pemegang Injil itu. Pasti, itu bohong gitu. Makanya kita itu kalau mau adil, kalau mau fair itu memang harus memeriksa sesuatu itu berdasarkan keterangan kedua belah pihak. Jangan versinya Islam doang. Kalau versinya Islam doang ya Muhammad Nabi. Versinya Islam. Tanya dong sama umat-umat terdahulu. Kalau Muhammad yang ngomong ya kata Muhammad ya mendukung dia semua lah. Loh iya. Kalau kita baca buku-buku Islam pasti ya mendukung Muhammad semua. Ada seorang Nasrani bernama Buhaira berkata kepada Muhammad, bukalah punggungmu maka akan ada tanda kenabian. Itu kan versinya Muhammad. Begitu ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita coba dulu ya. Mungkin ada satu orang ini yang Muslim. Oh, ini Feriansa ini sudah lama ini tidak nongol. Dia nongol lagi. Tapi kita kasih naik aja Gufron nih. Oke, Gufron. Oh, Gufron kayaknya dia sudah lari. Kita kasih naik ada Zain Arif. Zain Arif. Halo, selamat pagi Zain Arif. Selamat pagi. Ya, silakan Zain Arif, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik, silakan. Zain Arif. Anda Muslim ya Zain ya? Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan. Bang Zain Arif, Anda mau menyampaikan apa ini? Bertanya dulu, kalau menyampaikan kayaknya belum lah. Untuk menyampaikan belum. Bertanya dulu Bang Edis. Oh ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan atau Anda tanyakan? Silakan. Ya. Kalau Yesus itu menurut Bang Edis itu Tuhan atau utusan ya? Dua-duanya Bang. Emang Tuhan sama utusan itu berbeda, kontradiksi atau gimana Bang? Tuhan sama utusan itu bukan sesuatu yang kontradiksi. Jadi pertanyaan Anda itu udah salah Bang. Tuhan itu ya bisa berarti utusan, bisa juga bukan utusan. Begitu Bang. Kecuali yang Anda maksud Tuhan itu adalah Bapa di surga. Begitu. Sebentar Bang. Tuhan itu tadi menurut Bang Edis itu Yesus itu adalah Tuhan dan utusan gitu ya? Begini Bang, pertanyaan Anda kan Yesus itu Tuhan atau utusan? Ya dua-duanya. Terus dijawab dua-duanya. Berarti kan Tuhan, itu Tuhan dan utusan. Iyalah. Gitu ya. Tapi Yesus itu bukan Tuhan bagi orang Islam. Karena Tuhannya orang Islam itu Muhammad gitu. Nah kan bingung kan? Bingung kan? Tuhannya orang Islam itu Allah Bang, bukan Muhammad. Bang, sebenarnya Tuhan itu nggak ada Bang. Nggak ada kata Tuhan itu. Yang ada itu Rob. Begitu. Di dalam Al-Quran itu nggak ada kata Tuhan Bang. Cari kalau ada kata Quran Tuhan dalam Quran saya lompat dari Monas. Bang. Nggak ada. Di dalam Alkitab juga sama. Nggak ada kata Tuhan. Yang ada kata kurios. Begitu Bang. Ya, oke. Karena kan Tuhan itu kan bahasa Indonesia Bang. Iya, makanya Bang, kita ini debat kusir terus gara-gara apa yang ada di dalam kepala Anda dengan kepala saya itu nggak sama. Perspektif kita tentang Tuhan itu nggak sama. Makanya kita debat kusir terus.
Begitu loh. Anda saya katakan Tuhannya orang Islam itu Muhammad, terus Anda bilang bukan. Ya karena Anda pikir Tuhan itu Allah. Tuhan itu Tuan, Gini Bang, Bang. sama, Bang. Jadi nggak usah pakai kata Ya. Tuhan lah, pakai kata Tuan aja gimana? Tuhan itu Tuan. ya Tuan, Bang. Gini aja dah, biar enak. Lawan katanya Tuhan apa? Sebentar Bang, jangan ke situ dulu Bang. Ini saya mau tanya dulu. Jangan ke situ dulu. Ya kita debat kusir terus, Bang. Coba sekarang saya tanya Anda, apa lawan katanya Tuhan? Kalau baik, lawan katanya jahat. Betul nggak? Tinggi, lawan katanya pendek. Betul. Kanan, lawan katanya kiri. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Nah, kalau Tuhan, Betul banget. kalau Tuhan lawan katanya apa? Kalau menurut Bang Edi sendiri, saya ikutlah. Bukan, yang ada di dalam kepala Anda dulu. Nanti saya kasih tahu jawabannya. Biar kita nggak debat kusir terus. Coba, apa lawan katanya Tuhan? Kalau Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Makanya berarti Anda tidak paham apa arti Tuhan. Tuhan itu, Bang, lawan katanya adalah hamba. Ayo, bingung kan? Bingung. Lawan katanya hamba. Ya. Ya udah, sekarang begini. Ya, Kamu saya tanya gini, kan kata Tuhan nggak ada dalam Quran. Apa lawan katanya Rob itu apa? Lawan katanya. Rob itu apa? Lawan katanya Rob. Nah kan, kalau Anda berkata ya Rob, itu kan artinya ya Tuhan. Nah, kan bingung kan, makanya kita debat kusir terus Bang, nggak ada ujungnya. Nah, karena begini. Kita itu debat kusir terus Bang, karena apa? Anda nggak ngerti Anda itu lagi ngomong apa gitu loh. Rob itu lawan katanya abdu. Kalau ada abdu berarti ada robnya. Kalau ada robnya berarti ada abdunya. Gitu loh. Oke, siap. Oke. Paham nggak? Nanti nggak Siap. paham percuma juga. Ya paham lah. Yes, langsung ya paham. Oke, sekarang begini. Apa ciri-ciri Rob? Pekerjaan Rob itu apa? Pekerjaan dia. Lah, pekerjaan Yang melekat pada diri Rob itu apa? sifatnya Rob. Ya, sifat-sifatnya gitulah. Ya, sifatnya Rob itu ya salah satunya. Ini salah satunya ya. Kalau dalam Islam atau dalam, saya jawabnya dalam kita nggak ngomong Islam dulu Bang, jangan ngomongin Islam dulu, nanti kita pusing. Jangan ngomong Islam, kita ngomong bahasa dulu, pengertian bahasa. Oke, siap. Oke, siap. Gini Bang ya, kalau ada kata-kata tinggi, misalnya tinggi, nah berarti sifat-sifat yang melekat pada dia itu apa? Tinggi, gitu. Nah kalau kata Rob, maka yang sebenarnya bukan sifat, kita ngomong pekerjaan. Kalau Rob itu pekerjaannya memerintah, tuh. Kemudian yang diikuti, kemudian yang mempunyai, itu Rob. Nah kalau abdu, dia hamba, dia yang diperintah, yang mengerjakan, yang diperintahkan, itu. Biar kita nggak debat kusir Bang kalau kita diskusi. Nah makanya kalau udah makanya udah masuk, udah mulai masuk. Makanya kalian umat Islam itu Bang, Rob kalian itu ya Allah ya Muhammad. Karena apa? Karena kalian itu yang kalian ikutin itu Allah, tapi pada prakteknya mengikuti Muhammad. Gitu loh Bang. Kalian itu dituntun sama Allah, tapi kalian itu dituntun sama Muhammad. Begitu. Paham nggak? Nanti nggak paham. Ya ini makanya, kalau Bang Edis mengatakan menanyakan paham nggak, saya toh itu untuk tentang makanya Rob itu sebenarnya sama Bang. Makanya sebenarnya gini loh. Kalau ditanya Muhammad itu Rob atau utusan? Coba.
Ya dua-duanya gimana? Ya dia Rob, ya dia utusan. Gitu loh. Nah, kita debatnya oke, siap. muter-muter di situ terus. Ya, masuk. Oke, siap. Masuk. Nyambung nggak? Ya. Ya. Ada tapinya, Bang. Ada tapinya, Bang, ya. Ada Apa tapinya. tapinya? Ya. Tadi kan mengatakan bahwasanya Bang Edis, Muhammad itu utusan dan rob, gitu ya. Ya. Tapinya Muhammad itu tidak bisa menciptakan apa yang diciptakan sama rob. Itu bedanya, Bang. Iya makanya jangan kalian jadikan Muhammad sebagai Rob. Karena itu menyesatkan. Yang harus dijadikan Rob itu harusnya adalah Bapa di surga yang mengutus Yesus. Kemudian Yesus dan Roh Kudus. Itu yang pantas dijadikan Rob, bukan Allah dan Muhammad. Gimana? Ya. Sebentar bang. Banyak orang di dunia ini, Bang. Banyak orang di dunia ini salah mengikuti, salah mengambil robnya. Dia salah mengambil tuannya atau Tuhannya. Makanya ada yang mengambil uang sebagai robnya. Ada yang mengambil harta duniawi sebagai robnya. Bahkan ada yang mengambil setan atau iblis sebagai robnya. Begitu. Oke, siap. Tadi ke nganu dulu, Muhammad. Nabi Muhammad itu Bang Edis mengatakan Rob dan utusan. Tadi saya menjawab bahwasanya oke, ada tapinya. Muhammad tidak bisa menciptakan sebagaimana Rob menciptakan. Gitu, ya. Iya, masa diulang lagi? Gimana? Apa yang Rob ciptakan, ya? Masa diulang-ulang terus? Oke, setuju ya. Itu udah mulai nganu ya. Ya. Tadi Bang Edis membandingkan tentang Rob dan Yesus itu yang di Yesus sama Robnya itu terus mengatakan bahwasanya Muhammad itu pembohong gitu kan, atau mengajarkan tidak pembohong lah itu. Bang, Muhammad itu Bang bukan sekedar pembohong, ngajarin bohong juga. Bang pantesan kalian itu, karena Muhammad Rob kalian, ya kalian ikut-ikutan. Begini loh, gini. Di TikTok Bang, ini. Boleh tunjukkan Bang. Boleh tunjukkan Muhammad yang pembohong dan mengajari, yaitu referensi atau Bang Edis dapat informasi bahwasanya Muhammad itu pembohong dan dia itu adalah mengajarkan kebohongan, itu dari mana? Dari dalam hadis. Contoh bahwasanya Muhammad mengajarkan. Bisa cek dulu Bang, nanti biar fair ya, dicek dulu. Sahih Muslim, Sahih Bukhari tentang bolehnya berbohong di dalam 3 perkara. Coba ketik di Google itu Bang. Zaman udah internet loh sekarang. Ya. Iya, siap. Itu Sahih Bukhari, Muslim. Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Bang, ketik aja di Google. Bang, kalau nomor hadis itu tidak ada yang sama. Tergantung hadisnya yang ngeluarin buku cetak yang mana. Kan udah kena pelanggaran kan. Kenapa Anda kena pelanggaran ini? Aduh, tuh saya turunin dulu ya. Tuh. Coba ini. Alasannya katanya pembatasan katanya. Masa pembatasannya katanya karena seksualitas. Ada-ada. Hello, lucu. My friend, how are you?
Pembatasannya masa itu teman-teman? Coba. Pembatasannya saya lihat ya, nih. Live, maksudnya acara live ini dibatasi di beberapa wilayah. Live Anda tidak pantas pada beberapa penonton di wilayah tertentu. Karena reasonnya ya, sexually suggestive content. Coba. Apa-apa? Sulit memang ini teman-teman. Ya teman-teman dikuatin dulu, di tap-tap layar dulu teman-teman. Tap-tap layar, kemudian love orange-nya. Love orange teman-teman. Masa direpot? Repot di mana seksualnya coba? Padahal kita pakai baju, ada jaketan. Memang TikTok ini ada gila-gilanya juga ya. Lucu. Kenapa seperti itu? Banding coba. Gimana caranya banding ini? Oke, sudah saya banding ya. Biar dicek dulu sama mereka. Ada-ada saja mereka ini ya. Zain Arif. Yo, silakan Zain Arif. Kok anu ya, pembatasan Bang ya? Kenapa? Makanya itu kenapa? Karena Anda loh katanya, Anda itu katanya yang anu. Anda bisa membaca nggak di situ di layar pelanggaran? Bisa? Sebentar. Apa katanya di Tadi situ? itu tidak memenuhi syarat itu, Bang. Terus Gara-gara ada apa? apa namanya? Gara-gara apa namanya itu? Seksual apa ini sih? Ya iya, kenapa Anda kok jadi seksual? Lah saya enggak ada, apa saya pakai filter aja? Tidak tahu juga ya. Kok bisa Oke lah, ya? coba saya turunkan dulu ya, saya turunkan dulu, nanti coba naik lagi ya. Ini kayaknya harus kita bikin pengaturannya nih teman-teman, pengaturan. Sebentar, komen. Coba sekarang bisa komen? Nah, sekarang nggak bisa komen. Coba sebentar, sabar ya teman-teman, kita bikin pengaturan dulu ya. Pengaturan, setting, komen. Boleh komen, filter komen. Oke. Oke, kita filter aja komen-komennya ya. Sebentar. Sebentar, sabar teman-teman ya. Teman-teman coba kabarin ini siapa-siapa yang kalau komen-komen dia kotor itu biar kita blokir saja ya. Langsung selama-lamanya kita blokir nanti. Apa gara-gara komentarnya? Gara-gara komentarnya atau bisa nggak gara-gara komentar? Masa komentar jadi kita yang disalahin? Bukannya yang komentar itu yang disalahin. Kok jadi kita?
Bisa ya. Oh iya Oke. ya, oke. Ya, Ahmad Fatih, silakan Ahmad Fatih. Halo Bang Edi. Masa kita kena pelanggaran? Ya, silakan Ahmad Fatih. Tapi kayaknya aku nggak bisa buka kamera deh Bang. Kayak soalnya followersnya belum ini ya. Oh iya, belum bisa. Ya, Ahmad Iya. Fatih, sorry ya. Anda cari followers Oh, dulu. Cari followers dulu ya. Hmm, 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 hmm. Kita kasih naik ada Zain Arif coba. Ah, nih. Anda kena pelanggaran ini. 2 lagi sekarang sudahan. Bang, kok ada lagi Bang ya? Apa ada yang Iya. tadi ya? Ada Iya yang nggak tahu. main Anda kenapa? Anda main kenapa kok border kena ya? pelanggaran? Apa? Ada yang main border, Bang. Iya, tapi kan seharusnya kan dia TikTok ini kan harusnya bisa membaca kan. Kalau mereka itu salah kan. Iya. Karena Terus, mereka ini bukan orang, mereka ini pakai robot. oh Robot iya, ya, namanya robot kan ada pokok-pokoknya gitu. iya, iya. Eh, terus dari Bang Edis saya tadi untuk bicaranya terus tempatnya kan juga kayaknya nggak tetap sopan lah. Tempatnya saya juga pakai baju yang sopan, ndak apa itu Coba kan kita lah. ulang dulu saja lah ya. Sebentar, saya ulang dulu ya biar ini. Saya ulang dulu. Ya, cek 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 satu satu. Oke, cek satu satu dua tiga, dicoba tes. Bentar ya. Ya, tap layar dulu teman-teman biar kita kuat dulu. Love orange, teman-teman. Kenapa ya kok bisa begitu ya? Apa yang menyebabkannya? Mereka salah baca atau bagaimana? Oke, coba kita kasih naik Amai. Bentar. Ya, halo Amai, silakan Amai nyalakan kamera dulu Amai. Ya, Muslim Bang. Kristen bang. Iya, gimana Bang? Kristen, Abang nggak pakai baju juga ya? Oke, enggak. kita turunkan dulu karena nggak pakai Enggak, baju bang, juga. ini Ya, kalau suka nanti ada pelanggaran lagi nih. Suara double? Gimana suara? Suara gimana? Aman ya? Adik bilang double. Aman ya? Oke, sip, sip. Oke. Baik, teman-teman kita mulai ulang lagi ya. Kita masih mempelajari ini gimana caranya biar kita nggak kena pelanggaran. Udah berapa kali nih teman-teman? Apanya yang salah ya? Dikit-dikit kok pelanggaran, dikit-dikit pelanggaran sekarang. Udah gitu pelanggarannya itu salah gitu loh. Hmm.
Oke lah, baik. Penonton juga nggak tahu itu jawabannya. Jadi jangan ditanya sama penonton. Penonton juga nggak ngerti. Oke, baik. Kita lanjutkan saja ya. Coba kita kasih naik ada M. Ardiansyah. Ini M. Ardiansyah ini udah sering datang ke sini nih. Ada yang laporin, iya kayaknya. Ada yang laporin, tapi sebenarnya laporan itu sama TikTok itu sebenarnya harusnya diperiksa dulu kan? Apakah dia itu pelanggaran atau enggak kan? Halo Ardiansyah. Halo? Ya, ya. Halo. Ya, Anda dengar? Ya, dengar. Nah, silakan, nyalakan kamera Anda. Silakan Ardiansyah. Iya, gimana Ardian? Gimana? Dengan temanya Bro Edis. Apa itu? Mikir dikit murtad dari Islam. Bagian mana yang harus dipikirkan? Ya sedikit aja Anda mikir pasti murtad dari Islam kok gimana? Sebaliknya, Edis. Kalaulah orang-orang Kristen ini menggunakan akalnya dengan baik, berfungsi dengan baik, mereka akan memeluk Islam. Ikut-ikutan minumin air kencing onta. Keharusan iblis. Iya, maksud Anda kalau masuk Islam ngikut-ngikutin nyium batu, minum air kencing onta gitu kan? Itu maksud Anda? Orang Islam ini terus harus doa pakai bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab Tuhannya nggak ngerti gitu. Lah terus yang namanya emang bisa sholat pakai bahasa Indonesia? Hah? Emang bisa sholat pakai bahasa Indonesia? Ya kalau ketentuan Allah, hukum dari Allah tidak bisa. Iya, karena Tuhannya orang Arab gimana? Lu ketawa. Ya karena memang Tuhanmu orang Arab kok gimana? Nggak ngerti dia kalau nggak bahasa Arab. Gimana? Berbeda. Nah, kalau hukum di Islam itu Allah yang menentukan melalui Rasulullah SAW. Nah, kalau di kalian, iya, makanya saya bilang karena Tuhannya tidak ngerti bahasa selain Arab. Anda salah. Iya, ditentukan kalian harus berdoa dalam bahasa Arab karena Tuhan kita hanya ngerti bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab, Des. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak orang sholat, boleh nggak sholat pakai bahasa selain Arab? Kalau sholat itu Al-Fatihah itu harus berbahasa Arab karena ketentuan itu dari Allah. Sedangkan niat wudhu, sebentar, niat wudhu aja Anda kalau sholat kan baca niat wudhu, betul nggak? Bahasa apa? Niat wudhu bisa niat wudhu sengaja saya wudhu membersihkan najis besar kecil karena Allah semata itu kan bisa. Biasanya bahasa Arab kok. Ngarang aja Anda ini ya. Sama dengan niat sholat. Coba gini aja pelan-pelan satu-satu. Tadi kan kamu nanya sama saya. Makasih Bang Ronaldo. Gini, tadi kan kamu nanya sama saya. Mikir dikit murtad dari Islam. Nah, sekarang pertanyaan saya, maukah kamu berpikir sedikit saja? Ya, orang Islam ini memang nggak mau kan? Nggak mau dia kan? Nggak mau. Pantesan kamu masih jadi orang Islam. Gini, coba sebentar dulu, Ardiansyah. Maukah kamu berpikir sedikit? Sebentar. Maukah kamu berpikir sedikit? Akan cerewet kan? Cerewet dia kan, udah mulai kumat kan? Kenapa sih kamu ketakutan begitu? Siapa yang ketakutan? Oke, sekarang mau nggak kamu berpikir sedikit? Ya berpikir itu harus banyak. Ngapain harus sedikit? Sedikit aja mau sedikit. Banyak nih berpikir itu.
Oke, baiklah. Kamu mau berpikir banyak, tapi sedikit dulu ya, sedikit dulu. Gini. Coba. Menurut kamu nih, kalau orang bangun kesiangan, disebabkan oleh apa? Kalau orang kebangun kesiangan, itu biasanya disebabkan mereka itu ngantuk, tidurnya terlalu malam. Oke. Terus apa lagi? Seperti itu. Oke. Ya tidurnya terlalu malam biasanya, bangunnya kesiangan, atau lupa menyalakan alarm. Oke, baik. Itu kalau kamu betul-betul menggunakan akal sehat. Tapi menurut Muhammad bukan itu alasannya. Iya. Kenapa? Tahu nggak apa kata alasan Muhammad? Ya kenapa? Karena telinganya dikencingi oleh syaitan. Coba, kira-kira kalau kamu mikir sedikit aja, kira-kira gimana? Ya. Coba, ayo mau mikir. Karena orang yang tidur itu, kita ini diwajibkan untuk sholat subuh. Kan lari kemana? Enggak, saya tanya dulu. Apa penyebab orang bangun kesiangan? Sudah kamu jawab. Karena mungkin dia tidurnya terlalu larut. Mungkin dia masih mengantuk, lupa menyalakan alarm. Oke, jawabanmu semua jawaban yang logis. Ternyata bukan itu kata Muhammad. Kata Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena telinganya dikencingi oleh syaitan. Nah, pertanyaan saya, sebentar, pertanyaan saya, belum udah selesai. Pertanyaan saya, sekarang yang kamu percaya yang mana? Gara-gara dia tidur terlalu larut malam, terlalu letih, lupa alarm, atau karena dikencingin setan telinganya? Ya, karena kita diwajibkan untuk bangun subuh, sholat subuh, mendengarkan suara azan. Berbelit-belit kan, inilah ngomong sama mereka ini, berbelit kamu. Kamu berbelit. Gini loh, yang kita itu hanya mengkonfirmasi gini, tolong kamu hapus, bentar, tolong kamu buang, gini, tolong kamu buang semua alasan-alasan logis kamu tadi itu, ganti jawabanmu, karena dikencingi setan. Coba ganti jawabanmu, ayo. Penyebab orang tidur, penyebab orang terlambat bangun, karena? Aduh, Edis. Kan ya, udah mulai. Karena apa? Benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena dikencingi setan telinganya kan. Nah, jadinya mau kamu ganti sekarang jawabanmu yang tadi kan? Mau diganti kan? Makanya saya bilang Bang, asal kamu mikir dikit, pasti kamu murtad dari Islam. Boleh nggak saya bertanya atau Edis mau bertanya lagi? Oke, katanya gara-gara dikit dia nggak mau, harus banyak. Oke, lagi. Oke, sekarang. Oke. Menurut Muhammad nih, menurut Muhammad lagi nih, ya. Dia berkata bahwasanya nasi, kalau itu nanti dia percaya tahayul, jangan itu. Ini begini saja. Menurut Muhammad, kalau misalnya di dalam rumah ada anjing berwarna hitam atau ada anjing berwarna hitam, maka malaikat-malaikat itu tidak akan masuk. Kalau itu nanti kalau itu nanti dogma, gini aja. Yang logis aja, yang logis lagi, yang logis. Sebentar. Bukan, nanti kan nanti sedangkan yang tadi aja kamu bilang itu percaya, apalagi yang ini, gini. Sebentar lagi kan bulan Ramadan, setuju? Sebentar lagi bulan Ramadan, setuju? Nah. Kata Muhammad nih, kata Muhammad lagi. Wa Ramadan wa Sa'ban. Oke, kata Muhammad nih, pada bulan Ramadan, jika tiba bulan Ramadan, maka setan-setan itu akan dirantai. Dibelenggu. Iya, dibelenggu itu kan diikat, dirantai, ya kan? Nah, sedangkan kita tahu
bahwa menurut Muhammad juga orang yang mau berbuat jahat itu karena bisikan setan. Karena menurut Muhammad setiap manusia itu didampingi oleh korin. Nah, korin itu ada korin yang malaikat, ada korin yang setan. Nah, yang setan ini merayu dia untuk berbuat jahat. Mana ada korin yang malaikat, ada korin yang setan. Aduh, Edis. Baik, saya tunjukkan ya. Oh, gimana Anda ini? Baik, saya tunjukkan. Jin korin itu tidak ada yang malaikat, Edis. Korin itu adalah golongan dari jin. Iya, saya tunjukkan dulu hadisnya. Nih loh. Perhatikan ya. Edis bertanya terus ya. Nanti kalau saya tanya, Edis turunkan saya lagi ini. Baik, saya balik dulu kamera saya. Oh, bertanya aja terus, Dis ya. Loh, katanya tadi suruh nanya. Iya. Dis. Tadi sudah saya nanya. Gimana? Nanti aja temanya, Dis. Kristen bertanya, Islam menjawab gitu, Dis. Kamu aja yang tadi aja udah kamu ganti-ganti jawabanmu. Saya balik dulu kamera saya. Oke, kelihatannya nih. Ya. Tidaklah ini ya hadis Bukhari Muslim, hadis Sahih Muslim nomor 2814 ya. Tidaklah seseorang di antara kalian melainkan ada jin yang selalu menemaninya. Para sahabat pun bertanya, engkau juga seperti itu wahai Rasulullah? Iya, aku juga termasuk. Namun Allah telah menolongku. Korin itu pendamping ya. Korin yang biasa menemaniku. Gimana? Ya terus. Kok ketawa Anda nih gimana? Korin itu bahasa Indonesianya pendamping ya. Korin yang biasa menemaniku telah masuk Islam. Dan ia tidaklah memerintahku kecuali pada kebaikan. Nah, kenapa dikatakan Allah telah menolongku? Karena korin ini dia itu jin jahat, jin setan yang memerintah. Kok malah ketawa? Ya udah, coba jelaskan kenapa di sini Allah telah menolongku sehingga korin yang biasa menemaniku telah masuk Islam dan ia tidak memerintahku kecuali pada kebaikan. Sebentar, kita kasih hadis yang lain ya. Lari lagi. Gimana? Bukan ini. Korin itu malaikat. Iya, hadisnya kan ada banyak. Katanya tadi korin itu malaikat. Ya Allah, Edis. Korin itu pendamping. Katanya tadi korin itu dua, ada sebangsa jin, ada sebangsa malaikat. Oke, kita tunjukkan ya, kita tunjukkan. Makanya Dis, belajar kau banyak-banyak, bertanya banyak-banyak pada orang Islam, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Bukan imani saja, Dis. Aku kasihan loh, nengok Dis. Umurmu masih muda itu. Tapi kau udah termakan dogma, doktrin, sehingga akalmu itu tidak bisa lagi berfungsi dengan baik, Dis. Oke, baik ya, lihat nih ya. Kelihatan ini sekarang? Setan ada bersama setiap orang nih ya. Nih, lihat nih. Saya bacakan nih hadisnya nih, kelihatan ya. Benar. Oh, sekarang benar. Ini gimana sih? Tadi salah, sekarang benar. Memang dia ini. Rasulullah itu mengatakan perang Badar dan perang Uhud itu adalah perang yang sangat dahsyat, Dis. Tapi kata Rasulullah ada yang lebih dahsyat lagi. Saya bacakan dulu. Tenang, nanti kita kembali ke hadis setan dibelenggu. Tenang. Musuh terbesar tenang. itu kata Rasulullah. Nanti kita kembali ke setan dibelenggu. Tenang. Nih. Bahwa pada suatu malam Rasulullah keluar. Ya kan? Dari sisi Aisyah. Aisyah menuturkan, aku pun merasa cemburu kepada beliau. Saat kembali, beliau mengetahui kecemburuanku.
Lantas beliau bertanya, ada apa denganmu wahai Aisyah? Apakah kamu cemburu? Aku menjawabnya, bagaimana aku tidak cemburu terhadap orang sepertimu? Beliau bertanya, apakah setanmu telah mendatangimu? Nah ini Muhammad ngomong sama Aisyah, apakah setanmu telah mendatangimu? Nah, aku balik bertanya, wahai Rasulullah, adakah setan bersamaku? Beliau menjawab, iya. Aku bertanya, apakah setan itu bersama setiap orang? Beliau menjawab, iya. Apakah bersama engkau juga? Tanyanya kembali. Beliau menjawab, iya, Muhammad juga bersama setan ini. Ya kan? Beliau menjawab, iya. Hanya saja Robku atau Tuhanku telah menolongku untuk menguasainya hingga ia masuk Islam. Ya kalau Muhammad ngomong ya suka-sukanya dia lah, namanya juga Muhammad, gimana? Nah, nih Al-Imam Al-Bukhari dan seterusnya. Nah, jadi saya balik dulu. Saya balik dulu muka saya biar. Maha suci Allah. Baik, saya kembalikan. Jadi kamu sekarang tidak membantah lagi ya bahwa setiap orang ditemani setan. Setuju? Tidak. Tidak. Memang susah mah. Tuh kan pelanggaran lagi kan? Kenapa ini pelanggaran lagi teman-teman? Pelanggaran apa? Aduh. Jangan-jangan aku mau diturunkan. Sebentar. Bentar. Cari lagi Des, tanyakan yang lain Des, bacakan yang lain. Enggak, coba. Tadi kan saya sudah mengatakan kepada kamu bahwasanya di dalam hadis tersebut Muhammad berkata bahwa setiap orang ditemani oleh setan. Benar. Bahkan termasuk Muhammad ditemani oleh setan. Benar. Nah, berarti kesimpulan kita setiap manusia ditemani setan. Setuju? Benar. Nah, gitu dong. Nah, lalu setan-setan tersebut kan tugasnya kan menggoda manusia supaya mereka itu menuruti setan itu. Setuju? Benar. Contohnya kalau mereka tenang. Contohnya korupsi, ya kan? Maling motor, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, sekarang menurut Muhammad lagi pada bulan Ramadan setan-setan diikat. Setuju? Ya. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa pada bulan Ramadan menurut survei, ini survei yang membuktikan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bulan puasa menjelang Lebaran terutama kejahatan meningkat. Maling motor tambah banyak. Mengapa omongan Muhammad yang katanya bulan Ramadan setan diikat itu justru kebalikannya, malah banyak orang berbuat jahat? Ya kan? Jawab. Maksud di situ, setan ini berada pada diri kita, yaitu hawa nafsu kita, Ketika kita menuruti hawa nafsu kita, maka tadi katanya setan diikat, sekarang setan berada di dalam diri orang. Aduh, mumet ini. Di dalam surah Al-Baqarah kita ini diwajibkan untuk berpuasa untuk menekan yaitu hawa nafsu kita, supaya tidak mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Ardiansa, kamu nyambung nggak sih yang saya bilangin? Yang saya bilangin itu kamu nyambung nggak? Aduh, kenapa ini saya dapat peringatan lip Anda? Lip Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan telah dibatasi dalam hasil perencanaan. Apa ini maksudnya, Coba dibaca sampai habis. Lip Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan telah dibatasi dalam hasil pencarian karena kreator lip Anda tidak mengetahui standar kelayaan FED untuk Anda berdasarkan panduan komunitas kami. Alasan perilaku dan ujaran kebencian.
Katanya ujaran kebencian. Coba. Kenapa di sini? Iya, karena kalau ngomongin Muhammad itu harus dilindungi, soalnya nanti ketahuan belangnya. Yang melakukan ujaran kebencian itu ada siapa, Dis? Ya Anda, yang gimana? Kenapa saya yang jadi dapat peringatan? Karena Anda tidak mengakui Muhammad itu ngajarin yang tadi. Nah, kita ini diwajibkan untuk berpuasa itu supaya kita dapat yang namanya takwa. Takwa itu artinya, saya singkat langsung ya, takut kepada Allah. Takut di sini bukan takut berhadapan siapa ya. Kalau berhadapan dengan Tuhan siapapun nggak nyambung yang diomongin, nggak nyambung. Gini loh, dengar Ardiansa. Menurut Muhammad, siapa yang membisikkan gini? Siapa yang merayu menggoda manusia berbuat jahat? Setan. Oke, kalau setan diikat, dibelenggu, berarti dia masih bisa merayu enggak? Nah, bisa. Ya ngapain dibelenggu? Kurang kerjaan. Gimana dia ini? Sebentar, apa tujuan Apa tujuan Allah membelenggu atau mengikat atau merantai setan? Maknanya di situ karena orang-orang muslim ini menahan hawa nafsunya, karena setan itu sejatinya ada pada diri kita, bisa menahan hawa nafsu. Misalkan saya terus apa ngapain dibelenggu? Kurang kerjaan. Loh, artinya mau bulan puasa mau nggak bulan puasa tidak ada bedanya. Ini gimana sih Anda cara mikirnya ini loh? Mikirnya itu gimana? Makanya saya bilang mikir dikit, murtad dari Islam. Ini ganti aja temanya. Kristen bertanya, Islam menjawab, kan gitu. Itu lebih tepat kayaknya, Dis. Ya sudah, intinya kalau Anda mikir dikit pasti murtad dari Islam, setuju? Nah, apa penyebabnya Anda tidak murtad? Murtad karena Anda tidak mau berpikir walau sedikit pun. Ya di bawah sana. Tidur di bawah sana. Kita mikir sedikit saja Anda nggak mau, gimana? Gimana sih? Sedikit saja Anda berpikir. Bagaimana coba Anda bisa menjelaskan itu? Setan diikat tetap aja bisa mempengaruhi orang berbuat jahat. Terus apa bedanya? Ngapain diikat-ikat? Dilepasin aja sekalian, gimana? Yo, Gazal Khairullah Jasman, silakan. Halo Gazal. Halo. Nah, silakan nyalakan kamera dulu Gazal. Tunggu. Gazal. Kenapa berisik sekali Anda ini? Lagi di mana? Halo Bang Edis TV. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda bahas nih? Apa ya? Gimana? Posisinya di mana, Bu? Di mana posisinya? Kan diskusi nggak mampu, menjawab nggak mampu, ujung-ujungnya di mana posisi? Bang, kabur. Gimana? Heran loh saya kalian ini. Debat kalah, diskusi kalah, ujung-ujungnya posisi Sherlock. Udah saya bilang, kalian umat muslim, kalau mendapati saya memfitnah, mendapati saya melakukan yang namanya menyesatkan, memberi informasi yang tidak benar, bikin laporan ke Mabes Polri. Gimana sih ya? Aduh. Gua mau bikin alamat Mabes Polri, tapi alamat lu mana?
cek profil. Nah, di profil nanti ada di situ YouTube saya, alamat nomor rekening semuanya ada di profil ini, cek saja. Nanti dari situ kan ketahuan alamat saya di mana. Gimana Anda ini? Yo, silakan kita kasih naik, ada Aditya Hafel. Oke, Aditya Hafel, silakan. Kan datang-datang marah-marah. Oke, kita kasih naik, ada Mangku Olan. Silakan Mangku. Terima kasih topinya John, PSG, Eros, makasih Bang Eros. Ya, Mangku Olan. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Nah, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi atau debat dengan cara yang baik. Silakan. Mau nanya aja, Des. Bang, pakai baju dulu lah, Bang. Pakai baju loh. Masa Anda ini dilihat orang nggak pakai baju, mending seksi, lemak semua begitu. Nah. Oke, kita kasih naik, ada Armor. Armor 732, ya silakan. Dia nggak pakai baju kok. Kan dia nggak pakai baju. Ya silakan Armor. Armor. Sorry bang, kepencet. Abang Kristen? Kristen bang. Oke. Di teman-teman yang Kristen, saya turunkan ya bang ya, sorry ya bang ya. Teman-teman, ini di kolom antrian ini ada 25 orang nih. Ada Munte, ada apa. Ini kalau kayak gini nama-nama Kristen. Teman-teman gini ya. Yang Kristen saya mohon teman-teman jangan naik. Ini diskusi lintas agama. Saya Kristen berdiskusi dengan orang-orang Islam. Begitu loh. Jadi yang Kristen-Kristen tolong please jangan mengajukan permintaan naik. Beri kesempatan kepada yang Muslim. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian yang Kristen suka dengan channel ini, caranya itu mensupport channel ini kan sudah saya kasih tahu. Tap-tap layar aja, tap-tap layar, sukai acara ini, bagikan, follow atau ikuti. Hanya itu saja, simple kan? Seperti itu. Ya, jadi yang Kristen-Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Kalau kalian mau mensupport seperti tadi saya bilang. Bisa juga memberikan gift kalau misalnya kalian berkecukupan atau berkelimpahan. Penonton ini kan ada 4.800 orang. Enggak semuanya kan berkecukupan. Hanya hidupnya ya biasa-biasa saja, pas-pasan. Ya tap-tap layar saja. Kecuali kalau Anda punya berkat berlebih ya bisa kirim-kirim gift juga bisa. Seperti itu ya. Bagi teman-teman yang mau mensupport juga secara finansial, teman-teman, acara kita juga perlu support secara finansial. Teman-teman bisa mensupport secara finansial. Ada nih di profil saya. Teman-teman ketik aja profil saya, nanti ada YouTube saya di situ. Teman-teman bisa mampir ke YouTube saya. Semua videonya disimpan di YouTube saya itu ya. Termasuk live kita ini di YouTube saya itu. Pastikan kalau kalian nonton YouTube, nontonnya di Edis TV. Itu channel saya ya. Nah, bagi teman-teman yang mau mensupport secara finansial, teman-teman bisa support di sini sebentar. Saya balikin dulu kamera saya biar tidak ketutupan. Teman-teman bisa support saya di sini. Dukung program Edis TV di sini. Sebentar. Nah ini. Ya, dukung program ini di yang tertera di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya.
Seperti itu ya. Jadi yang Kristen-Kristen itulah support kalian. Jangan naik, saya dukung bang, saya mendukung, semangat bang. Bukan gitu. Itu bukan begitu cara dukungnya. Itu namanya Anda bukan mendukung. Kalau Anda naik sini, semangat bang, itu Anda ganggu. Begitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik kembali. Saya balikan dulu lampu merah saya lagi. Kita kasih naik ada. Bentar. Ari. Tadi Ari ini bilang dia naikkan saya katanya. Nggak apa-apa. Kita naikkan. Dia request minta dinaikkan. Ya silakan saudara Ari. Tadi Anda di kolom komentar ngomong naikkan saya. Silakan. Halo bang, siap. Pagi bang. Ya selamat pagi. Silakan Bang Ari. Nyalakan kamera Anda dulu. Muslim Anda? Muslim bang. Silakan. Apa yang mau Anda bahas? Halo? Ya, silakan Bang Ari. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Memang begini apa bang? Ajaran Kristen itu memang begini semacam gini bang. Ajaran Kristen memang semacam gini. Semacam gini gimana maksudnya? Bahasa bang, mengapa ngujat-ngujat Islam, memang begitu. Ajaran menghujat Islam. Bang, kalau Anda bisa tunjukkan satu hujatan saya terhadap agama Islam, saya terjun dari Monas. Tunjukkan satu hujatan saya, silakan. Macam yang abang bilang menyembah berhala, macam kami abang bilang menyembah berhala. Yang menyembah berhala. Baik. Saya tanya dulu definisi berhala. Apa itu berhala, Bang? Berhala tuh, Bang, menurut pandangan kami, Bang. Jangan pendapat. Definisi berhala itu apa? Patung. Apa hanya patung saja? Patung hewan, patung manusia itu nih ya, Bang. Tapi kalau macam batu bisa nggak? Tenang Bang. Batu bisa nggak jadi disebut berhala juga? Enggak. Nah, karena berhalanya kalian. Baik, sebentar, tenang Bang. Saya kasih gambar dulu. Kalau nyembuhin orang mereka ini harus begini teman-teman. Sabar ya. Sabar. Ini mau nyembuhin abang sebetulnya gue nih. Kalau batu berarti bukan berhala ya Bang ya? Bukan, ya, karena berhalanya dia batu kan. Baik, saudara-saudara. Baik. Oke, ini saya balik dulu ya kamera saya ya. Oke. Bang, saya tanya dulu sama Abang. Ini dia. Ini apa Bang? Batu atau bukan ini? Batu. Dia ngapain? Oh, nggak tahu itu batu, dia nyembah batu. Tapi itu kan nyembah batu. Oke. Kalau begini namanya nyembah berhala nggak? Nyembah berhala bukan. Nyembah berhala. Tenang Bang, tenang. Pelan-pelan Bang. Pelan-pelan Bang, sabar Bang, sabar. Memang begini. Aduh, inilah saya bilang ini. Aduh, tenanglah dulu Bang. Janganlah panik Bang, tenang. Jangan merokok Bang. Saya tahu gini Bang, jangan merokok dulu Bang. Gini, tadi kan ku bilang sama Bang nih, kalau ada orang sujud-sujud kepada batu, ya kan? Nih batu nih kan, maka batu bisa jadi berhala juga. Setuju? Kalau menurut Islam setuju. Oke, nah sekarang ini Bang, sekarang ku tanya sama Bang. Nah, sekarang kita jangan standar ganda Bang. Kalau standar ganda repot kita Bang. Nah, aku tanya sama Abang ya. Oke.
Bang, ini apa bang? Itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan bahasa Arab. Hajar itu artinya batu. Aswad Batu itu artinya surga tuh, hitam. Bang, Bang, jangan ngomong dari surga dulu. Tenang dulu. Abang dengar aja dulu. Gini loh. Kita, bang, kalau ngomong masalah surga-surga, orang ini pun percaya ini batu ini dari surga juga dia percaya, bang. Enggak, bang, enggak. Loh, Islam enggak gitu, Bang. bukan yang saya tanyakan, bang. Kalau cuma dari surga, orang itu kan klaim Anda, betul? Itu kan keyakinan Anda. Intinya, Anda juga melakukan sujud kepada batu, setuju? Setuju? Hajar Aswad. Enggak. Itu enggak diwajibkan, Bang. Enggak boleh pun kita cium. Sebentar, bukan masalah wajib enggaknya. Kalau ada orang sujud sungguh unggu-unggu sama batu, tadi Anda bilang nyembah berhala. Kalau orang Islam enggak, gimana ini? Bang, itu yang Abang lihat pertampilkan tadi, itu Islam, Bang. Bang, ini bukan ini memang siapa kalau bukan Islam, Bang? Ini bahkan Pak SBY ini sama Bu Ani ini. Gimana? Itu Hajar Aswad sunnahnya itu, Bang. Dalam Islam itu sunnah. Sebentar, bukan masalah sunnahnya dulu. Gini loh, kalau misalnya ada orang, aduh bang, gantian lah kita bicara bang. Jangan panik bang. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Boleh. Oke. Seandainya bang, di sini bukan Pak SBY, bukan Bu Ani Yudhoyono. Misalnya, diganti orang yang tadi itu. Terus batunya juga diganti. Anda langsung dengan cepat mengatakan itu penyembah berhala. Setuju? Setuju. Nah sekarang kalau diganti orang Islam, jadinya bukan. Gimana ini? Bang, itu bukan Islam, Bang. Dia udah syirik, Bang. Udah kafir itu udah murtad, Bang. Udah syirik. Syirik? Ini Pak SBY sama Bu Ani, Anda bilang syirik, musyrik. Yang menyembah batu yang Abang tampilkan gambar sebelumnya, itu bang, sama-sama batu, sama-sama sujud, sama-sama nyembah. Mau belajar Islam biar gua ajarkan. Memang berat mereka ini ya. Karena memang bang, sulit kok bang kalau standar ganda ini bang. La ilaha illallah bang. Abang nih memprovokator bang, memocahkan Islam pada kita bang. Gimana sih? Gini. Saya kasih Anda umpama. Gini bang, saya kasih Anda umpama. Misal ada 10 orang, dia putar-putar pohon beringin. Oh, putar pohon beringin. Putar pohon beringin. Lalu begini-begini kepada pohon beringin itu. Sujud-sujud kepada pohon beringin itu. Kutanya sama bang, mereka melakukan pemujaan kepada pohon beringin nggak? Iya, memuja pohon. Oke. Kucabut pohon beringinnya bang ya. Cabut pohon beringinnya. Ganti dengan batu Hajar Aswad. Pertanyaannya, mereka melakukan pemujaan kepada Hajar Aswad? Hajar Aswad enggak. Beda. Susah ini standar ganda ini. Intinya nggak begitu bang, merumusnya nggak begitu. Makanya saya sudah pernah bilang ya bang, ibarat kata bang, abang kan Islam, saya Kristen. Kita pergi berdua ke kondangan. Bertenang bang. Kita pergi ke kondangan berdua. Dengan porsi yang sama, Anda ngambil nasi, sayur, dengan porsi yang sama kita, banyak gini, saya makan. Langsung, orang Kristen makannya banyak. Sementara Anda ngambil yang sama itu. Terus saya tanya, kau juga makannya banyak. Terus, oh beda. Kalau saya, karena saya Islam, beda. Ini nggak banyak namanya. Apa-apaan ini kita ini? Aku yang ngomong. Ya, silakan. Kasih aku ngomong. Bang, ada 3 dalam Islam bang. Kalau udah dihina agama dihina, keluarga diganggu, harta diganggu bang, itu wajib perang bang, wajib diperangi. Abang hati-hati ngomong, sebab abang udah ganggu agama kami. Abang gak ada jawaban kan? Nabi kami bang. Kan gak ada jawaban kan? Gak ada jawaban. Maksud aku, abang boleh edukasi. Tapi jawabannya.
Bang, Abang masa enggak, gara-gara enggak jawaban berani. tidak ada, makanya saya bilang bang, gara-gara jawaban tidak ada, maka Ilmu Anda harus abang belum ada lagi. diperangi. Belum ada ilmu abang lagi. Belum ada Belum ilmu, ada ilmu abang lagi. buktinya abang nggak bisa Abang jawab. yang ada cuman ngucat-ngucat aja itu bang. Abang nggak ada ilmu. Menghujatnya di mana? Tadi sudah kita Abang bikin udah umpama. ganggu. Aku Kalau selalu ada goyang orang, abang. bang, tadi kalau ada orang dengan hal yang sama, mutar-mutarin pohon beringin, begini-begini sampai pohon beringin, memberi salam, hai pohon beringin, aku datang. Abang bilang, oh itu nyembah pohon beringin. Nah, dicabut pohon beringinnya, diganti dengan batu hajar aswad. Oh, kalau itu beda, itu bukan. Lain itu lain. Kalau hajar aswad lain itu beda, Tuhan itu Abang Tuhan. selalu selawatkan pada Nabi bang. Abang jangan ganggu-ganggu ke Nabi abang hina, nggak usah bang. Nanti Bang, ada menghinanya sendiri di abang. mana? Bang, Ya menghinanya abang di bilanglah mana? sepele kali Nabi Muhammad gini-gini nggak usah bang kayak gitu. Bang, menghinanya di Tegaskan mana? aja gitu abang. Selalu gue dengar abang ngomong kayak gitu. Muhammad tuh inilah, yang inilah. Oke, yang mana? Oke, yang apa? Oh, Muhammad gitu. itu apa? Coba bang, Muhammad Ya, itu apa? Coba. Nabi terakhir orang yang mulia bang. Terakhir. Nabi terakhir orang yang mulia. Oke, coba dengarkan Ya. saya. Coba. Kekasih Allah. Menurut, oke, Ya, bang, Anda percaya bahwa nanti akan datang Nabi Isa di akhir zaman? Percaya. Oke, berarti siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad. Nah kan? Nabi Isa Coba, diturunkan nanti tahu apa? Tenang bang, tenang. Tahu abang definisi sebentar. Nabi Isa diturunkan nanti. Gini bang, Muhammad kan sudah meninggal. Setuju? Meninggal secara batinnya bang. Oke, meninggal. Dirinya yang meninggal. Oke, dirinya sudah meninggal. Nah, setelah dia meninggal, apakah tenang bang? Setelah dia meninggal, apakah akan datang Nabi lagi? Nggak ada lagi. Tadi katanya Nabi Isa akan datang. Ajarannya nggak ada lagi. Tapi kalau Nabi Isa kan nggak mati. Bentar, setelah Muhammad meninggal akan datang Nabi lagi nggak? Nggak ada. Berarti Nabi Isa tidak datang lagi? Nabi Isa untuk ada misi yang diturunkan Allah, ada misi. Datang lagi nggak berarti Nabi Isa? Berarti Isa datang lagi nggak? Datang tapi pakai ajaran Nabi Muhammad. Jangan ya, berarti salah. Datang masih ada Nabi lagi nggak berarti? Ada, karena Nabi Isa belum mati. Nabi Isa mati. Berarti masih ada datang Nabi lagi, setuju? Nabi Isa, abang paham abang Nabi Isa itu masih udah macam Gini bang. Abang udah cakap Gini, abang. pelan-pelan ya, pelan-pelan. Betulkah Allah nanti akan mengutus Nabi Isa? Betul. Diutusnya nanti, pelan bang. Diutusnya nanti di akhir zaman. Betul nggak nanti diutus untuk membunuh Dajjal? Iya, ada misi. Bang, kalau abang ngomong terus, apa kita yang mau didengar ini bang? Oke, coba. Betulkah nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Betul. Betulkah kedatangan Dajjal itu setelah Muhammad meninggal? Betul. Berarti setelah Muhammad meninggal masih akan datang Nabi. Setuju? Tak setuju. Setuju, tapi ajarannya ajaran terakhir Nabi. Aduh, susah ini. Bang, tahu nggak bang? Abang ini sedang, tahu nggak bang? Abang itu sedang bertumbuh, bang. Begini bang. Posisi abang itu sedang bertumbuh sama durian besi. Abang sakit sendiri. Karena apa? Karena Anda itu melawan logikamu sendiri. Abang menghujat orang yang tahu abang bang. Kamu belum ada. Menghujatnya di mana bang? Bang, pendeta banyak kawan aku bang. Dekat ini bang, komplek aku nih bang. Bukan masalah itu. Aku nggak pernah ngomong kayak abang nih, kami baik berjiran. Karena mereka kerjanya bukan menjawab orang-orang Islam. Mereka kerjanya. Abang nih gantianlah kita bicara bang. Boleh kita gantian bicara? Boleh. Oke. Tadi abang bilang tetanggaku banyak pendeta, tetanggaku banyak orang Kristen baik-baik. Mereka nggak pernah bahas Islam. Betul.
Betul Bang, karena memang mereka bukan itu tujuan mereka, bukan itu pekerjaan mereka. Kalau pekerjaan saya memang khusus menjawab kalian ini. Bukan kayak gini, Bang. Bukan kayak gini. Bukan Bang, kayak gini ya, Bang. Oke, sekarang kutanya sama Bang. Pernah Bang dengar tahu Abdul Somad? Ini jangan dimatikan apa ya. Oke. Ya, jangan diturunkan Abang ya. tahu, Abang kenal Abdul Somad? Kenal, termasuk Oke. aku fans ya, guru aku. Oke, pernah dengar Abdul Somad berkata bahwa di dalam salib itu ada jin kafir? Ada. Oke, ketika Muhammad berkata di dalam salib ada jin kafir, haleluya gitu. Menurut Abang itu, menurut Abang, kira-kira boleh saya tanggapi nggak itu? Boleh. Boleh. Bebas. Terus kenapa Abang bilang kalau Abang nggak boleh menanggapi? Nah, silakan. Silakan. Ya. Ustadz Abdul Somad waktu mengasih penjelasan itu, Bang, dia di masjid, Bang, enggak forum terbuka kayak gini, Bang. Ini TikTok seluruh dengar. Oke, sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya. Kenapa kok bisa Anda katakan bahwasannya dia itu tidak didengar orang lain? Buktinya videonya didengar orang lain. Orang yang upload, Bang, bukan dia. Kalau orang abang yang upload. Oke, menurut Anda, gini, menurut Anda dia tahu nggak bahwa kalau ceramah dia itu direkam? Ya, tahu. Iya, tahu sama, sama. Gimana? Masih lagu yang ngomong. Nah, silakan. Silakan. Ustadz Somad waktu itu bukan dia memang, Bang, dia memang bukan apa ya itu, dia tuh menjawab pertanyaan orang. Masa saya nggak boleh menjawab fitnahnya dia? Enggak, abang memang mengajak edukasi yang tanya ribut. Kalau Ustadz Abdul Somad, Bang. Nah, inilah saya bilang nih, kalau Muslim bahas Kristen nggak apa, kalau Kristen bahas Islam ngajak ribut. Memang menang sendiri mereka ini. Bang, itu namanya Bang mau menang sendiri. Gimana? Enggak. Loh, coba sekarang begini. Nyata-nyatanya, tenang Bang. Nyata-nyatanya video Abdul Somad sudah tersebar, betul? Betul. Oke, karena sudah tersebar, ada nggak hak saya sebagai orang Kristen menanggapi? Ada. Nah, ketika saya tanggapi, kenapa abang protes langsung? Kenapa dibilang aja ribut? Ustadz Abdul Somad pun itu menjawab pertanyaan yang itu pun udah nggak ada lagi, Bang. Abang ini berlebihan kali, Bang. Loh, nggak berhenti, Bang. Loh, sekarang, oke, kita lihat Abdul Somad yang baru ya. Abdul Somad dan Donditan. Dia menghina saudara kita yang Kristen. Dengar mana dia menghina saudara kita Kristen. Bang, saya tidak bilang dia menghina, Bang. Saya tidak pernah mengatakan dia menghina. Loh, inilah saya bilang, Bang. Oke, bentar, Bang. Bentar. Nih, saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Nih. Oke. Siapa ini, Bang? Siapa ini? Ustadz Somad. Oke, siapa ini? Donditan. Oke, apa bahasannya, Bang? Apa bahasannya? Apa artinya aku nggak tahu, Bang. Nah, gospel itu maksudnya Injil, Bang. Injil. Gospel. Oke, kita kalau orang awam nggak ngerti. Sebentar. Oke, Bang, kita lihat nih, Bang. Nih, oke. Waduh, memang. Bang, mereka ini bahas-bahas Paulus, bahas-bahas apa, Bang? Aduh, nih, lihat nih. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Bang? Siapa ini? Siapa ini? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Ntar dulu, siapa ini? Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad. Bahasannya siapa? Bahasannya apa? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Bahasannya apa? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Iya, bahas Kristen nggak? Bahas, tapi kan
Dia kan nggak ada mencaci. Aduh, memanglah kalau mereka ini. Tapi kan tadi kan susah kita kalau kayak begini, Bang. Putar video putar ada dia menghina Kristen. Oke, sekarang saya tanya balik. Ada saya menghina? Ada, Bang. Oke, tunjukkan satu. Tunjukkan satu, Bang. Jangan banyak-banyak, Bang. Tunjukkan satu. Gimana mau tunjuk handphone aku satu semua ini? Iya, coba Abang bicara aja biar saya bantu. Yang kayak Abang bilang lah, Islam tuh bodongok lah. Bagus selalu ikut ini Abang, Bang. Channel Abang selalu. Coba, sekarang saya tanya sama Anda. Gini, Bang, menurut Anda ini, kalau misalnya lalat masuk ke minumanmu, Bang, maka minuman itu tercemar atau tidak? Tidak. Nah, itu tandanya, Bang. Itu tandanya. Coba, kalau misalnya Anda makan ke warung Padang, oke. Udo, minta ada dulu rendang itu, Udo. Oke. Bikin rendang. Udah tambahlah dulu teh manisnya satu udah. Ya, oke, kasih teh manis satu. Nah, waktu dikasih teh manis satu ada lalat di dalam. Lalat hijau itu, peng di dalam. Udah. Ini ada lalat nih. Nah, dia ngomong begini, Anda Islam? Islam. Sesuai sunnah Rasul, maka Anda harus tetap meminumnya itu. Betul? Betul? Betul. Iya, berarti bagi orang Islam, air minum yang kemasukan lalat itu tetap diminum. Betul? Betul. Ditenggelam. Bicara apa? Bicara adil. Atau bicara adil tidak? Berarti kan, Bang, makanya saya bilang kalian itu jorok. Itu sunnah, Bang. Ada sunnahnya. Dicelupkan lalat. Itu dua. Sebelah lalat mengandung racun, sebelah lalat mengandung penawar. Jadi kalau kata Rasulullah, ketika lalat masuk ke minumanmu, dicelupkan deh, Bang, satu penawar, satu racun. Jadi itulah tanda bahwa Anda tidak waras lagi, Bang. Itu. Loh, Bang, namanya lalat, Bang, pasti kok. Kalau Nabi kami suruh, Bang, kalau Nabi kami suruh warna tembok itu biru, pertanyaan putih tetap begitu kata. Nah, iya makanya saya bilang berarti Anda tidak waras lagi. Jadi jangan Abang ganggu agama. Kalau Abang nggak ngerti Islam, tidak mengganggu, Bang. Itu hanya tanggapan saya terhadap apa yang kalian lakukan. Gimana sih? Iya, tapi jangan dibilang jorok lah, apalah goblok lah Islam Bang, ini itu. Apa tidak jorok, Bang? Sekarang saya tanya, oke. Kalau ada lalat masuk ke minuman, berarti secara logis minuman itu Anda bilang tidak tercemar. Berarti saya bilang Anda tidak waras lagi. Nggak waras, memang Rasulullah. Coba diuji laboratorium. Memang nggak ada apa ya, Bang? Baik, kita bawa ya. Baik. Abang jangan kita lihat. Itu, tenang. Kalau udah musuh agama, Bang, halal darah pun, Bang. Tuh kan? Itu kan Abang kan menyinggung kan? Ya, nih. Kalau berteman, Bang, lalat itu penyebab penyakit diare, desentri dan lain sebagainya, Bang ya. Karena tidak tahu penawarnya, Bang bro. Baik, saudara-saudara ya. Saya balik dulu, Bang. Jadi makanya kalau orang Islam ini teman-teman, mereka itu tidak akan menggunakan akalnya. Baik. Bang, tenang Bang. Ini Bang, sebuah artikel dari, tenang dulu Bang, janganlah begitu Bang. Ini adalah sebuah artikel kajian ilmiah dari sebuah Bang, ini kajian ilmiah dari sebuah puskesmas Bang. Mau kita baca Bang ya? Mau kita baca? Baik Bang. Ini Bang ya. Lalat merupakan salah satu serangga yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tampak kecil, seolah tidak berbahaya, lalat sebenarnya dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Hewan ini dikenal sebagai perantara penyebaran berbagai penyakit menular.
Karena kebiasaannya yang sering berpindah dari tempat-tempat kotor seperti sampah, selokan, kotoran hewan, makanan dan minuman yang akan dikonsumsi manusia. Nah, saat hinggap di makanan atau kuman, virus atau kuman, bakteri atau parasit yang menempel pada tubuhnya dapat berpindah dan mencemari makanan. Apa bang penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan? 1, diare. Oke. 2, desentri. Anakku gak sempat pun udah tahu itu. Oke. Lalu bagaimana jalan ceritanya? Tenang bang. Lalu bagaimana jalan ceritanya lalat itu kalau masuk ke minuman, maka minuman itu tetap sehat. Gimana? Penawarnya tahu bang, penawarnya. Doakan ini. Karena ini mengeluarkan artikel mana nih? Coba bang tengok artikel. Bang, ini semua. Islam. Oke, baik nih bang ya. Kelihatan ya bang ya. Dokter Islam mana? Mana dokter Islam? Bang klik dokter Islam. Bang, ini puskesmas, kemudian pemerintah kabupaten. Waduh, semua bang sudah mengatakan itu belum tahu. Penyakit yang dapat ditularkan lalat meliputi diare dan desentri. Bakterinya apa saja? Bakteri Escherichia, E. coli, atau Shigella. Bang, banyak bang jenis-jenis bakterinya bang. Anak aku pesantren, dia udah belajar tentang ini bang. Ada itu lalat, penawarnya ada. Itu makanya ini kemarin kita belajar. Oke lah, baik. Islam. Baiklah. Oke. Jadi kalau misalnya orang Islam ada makanan minuman yang terkena lalat, nggak apa-apa ya? Iya, kalau lalat tuh masih makan kan? Lu tadi katanya nggak apa-apa, sekarang ya. Gimana sih? Bang, dia ku ajarkan abang. Lalat tukang gini, minum dia. Dia lalat masuk ke minuman. Biar abang belajar Islam. Biar ku ajarkan abang tentang Islam. Kalau lalat ngambang di minuman, dicelupkan lalat tuh, ya dibuang lalatnya bisa diminum sebab racunnya udah ditawarkan, penawarnya udah ada. Ditawarkan ya. Sebelah sayap lalat, penawar racun lalatnya sendiri. Oke, berarti lalat itu kalau dia masuk ke makanan, ke minuman, tidak mencemari makanan dan minuman itu ya? Dicelupkan dia, dibuang lalatnya kembali. Iya, berarti ya bahkan malah dimandi-mandiin itu kedai mandi kau, mandi. Berarti terus gimana bang? Tadi abang bilang dicelupkan. Dia dibuang lalatnya lagi, bukan lalatnya. Iya, ngerti saya bang. Setelah dicelupkan, kemudian dibuang. Sebetulnya pintar, tapi iya, berarti minuman yang terkena lalat tidak tercemar karena sudah dinetralisir oleh lalat itu sendiri. Setuju? Iya, tapi ditenggelamkan dia ya. Baik, jadi besok wahai kaum muslimin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua yang muslim-muslim, kalau dihidangi minuman ada lalatnya, minum. Ya, setuju? Bang. Setuju? Jangan setuju, harus setuju. Nah, biar kita tutup diskusi kita bang. Sebentar bang, biar kita tutup diskusi kita. Jangan orang mau Bang, sebentar. Sebenarnya, duduklah presiden dan wakil presiden. Lalu, Anda suguhi minuman yang ada lalatnya di dalam. Karena muslim, sesuai dengan apa yang Anda imani, maka harus dimandi-mandiin lalat itu, diambil dan diminum oleh presiden dan wakil presiden. Setuju? Aku nggak tawarkan orang. Ini yang bagian yang percaya man. Berat ini teman. Susah ini teman-teman. Boleh bang. Bang, berarti Anda menganggap presiden dan wakil presiden masih sehat kan? Sehat. Oke, berarti Anda menganggap mereka akalnya masih waras. Setuju? Setuju. Berarti cuma Anda yang tidak waras. Setuju? Nah, kan gimana? Khalid tuh bang. Ini susah ini kalau begini. Sahabat Rasulullah, Khalid bin Walid. Gimana sih? Mati itu mati di tangan Allah bang.
Bang, Kalau jangan di ngomong Mali itu mati-mati dengan dulu, racun Bang. mati. Jangan ngomong ke situ dulu. Iya. Yang kita bahas Begitulah seandainya, keyakinan Bang, kami. tenang ya, Bang ya. Gini, Bang. Abang jangan Ada membuat orang bergaduh. memang susah mereka ini, teman-teman. Kenapa sih, Bang? Abang tipu dirimu sendiri. Janganlah kau bodohi dirimu sendiri, Bang. Pelajaran aku masih anak-anak lagi itu, Bang. Kok anak-anak gimana? Tuan yang belajar. Udah Bang, sekarang ya yang saya katakan ini sudah Anda iakan. Nah, sekarang kita terapkan ke muslim-muslim yang lain. Contoh, presiden dan wakil presiden, misalnya mereka seorang muslim. Usah nyinggung-nyinggung presiden, udah lain aja tema ini. Kalau itu ya udah dibiarkan. Berarti ajaran Muhammad itu tidak dianut oleh presiden dan wakil presiden ya. Kayak gitulah mau kenapa. Tuh kan, Bang, berarti dianut nggak oleh presiden dan wakil presiden? Bang, Nabi kami janganlah Bang gitu-gitu kan, Bang. Susah ini teman-teman. Bang, lebih sayang kami kepada Nabi kami daripada anak-anak kami. Itu dia. Jangan Bang ngomong-ngomong. Kenapa gitu. karena tidak bisa menjawab, Bang? Kenapa karena tidak bisa menjawab? Lalu Abang jadi begitu. Apa nggak bisa? Apa pertanyaan apa yang Iya bisa sudah. menjawab? Pertanyaan saya, apakah presiden dan wakil presiden muslim? Muslim? Oke. Berarti kalau muslim, kalau ada lalat masuk minumannya, maka harus tetap diminum. Setuju? Itu tergantung orang. Aduh. Ya sudah lah, Bang. Orang ada orang yang penjijik, nggak diminumnya. Kenapa dia jijik? Kena lalat binatang. Oke. Lalat berarti kotor nggak? Kotor. Oke. Tapi Kalau kalau masuk ke dia minuman, makan- kalau masuk ke minuman berarti minumannya tercemar nggak? Orang kan takut kan kotornya, bukan racunnya. Jangan salah. Orang kan takut kan bakteri, nggak ada bakteri. Nggak ada bakterinya. Memang teman-teman, inilah kalau sudah ngomongin Muhammad, memang akalnya Bang Ari ini memang Betul, tidak digunakan lagi. Aku minta satu lah dari abang. Gimana sih, Bang? Jangan abang. Konten abang janganlah kayak gitu, ngina-ngina kayak gitu. Bang, yang menghina Nanti jadi siapa, Bang? Saya kan hanya mengatakan fakta. Aku pesan sama abang kami di sini, Bang. Kristen pun ada. Kami rukun ini, Bang. Nggak pernah ribut-ribut. Bang, kita ini berargumentasi mengenai ajaran Islam dan ajaran Kristen. Ini agama. Bukan kita ini mau Agama bertengkar, Bang. Gimana sih? Apa yang ada bertengkar? Sejak kapan saya mengajak agama. bertengkar? Saya mengajak Anda membahas isu mengenai lalat ini. Lalu Anda Bang, katakan jangan kalau bahas lalat itu lagi. secara logika Jangan, lalat itu kan kotor, Bang, pembawa penyakit. Kan banyak konten Lalat lain, itu kan sukanya banyak bisa tempat buat sampah, kemudian kotoran sapi, kotoran manusia, itu senang dia, Bang. Makanya dia di situ tempatnya. Nah, setelah itu dia masuk minumanmu, lalu Anda katakan sehat, bergizi. Kan seperti ini. Di mana logikamu, Bang? Adalah susu. Susu itu banyak. Dengar dulu. Gelas, Bang, gelas. Ini, Bang ya. Abang ngaduk susu buat anak. Bang, Nak, mau sekolah, Nak. Minum dulu susu ini, Nak. Sebentar. Mau sekolah, Nak? Iya, minum dulu susu ini. Oke. Bang, mau didengar. Oke. Ada Abang pernah nyajikan susu? Sebentar. Abang pernah nyajikan segelas susu untuk anak? Pernah. Oke. Kalau masuk lalat ke dalamnya, apa Abang lakukan? Kalau masih penuh lagi, aku celupkan, aku suruh minum. Tapi kalau memang ajaran Muhammad sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya sudahlah, Bang. Ya sudahlah, Bang. Ya, nanti kalau diterus-teruskan pun ya repot, Bang. Imanilah itu, Bang. Terserah kau lah, Bang. Ya. Udah. Janganlah gas-gas sekali, Bang. Nanti ribut kita ya. Minta tolong pada abang kita. Inilah. Kita diskusi, tapi larinya ke ribut. Gimana Pak gini? Masa gara-gara nggak bisa jawab ribut, gara-gara ini ribut. Masa
Giliran kalian bahas agama kami, itu namanya dakwah, saudara-saudara. Mereka sedang mengajarkan supaya orang-orang kafir itu bertaubat. Kapan? Oke, baik. Saya akan tunjuk dulu Bang ya. Saya akan tunjuk dulu. Udah. Oh, udah. Pesan lagu itu aja lah Bang. Oke lah. Pesan lagu itu aja lah. Janganlah apa kali. Nanti. Jangan apa kali Bang. Betul. Nanti kita nggak enak. Nanti kita udah rukun ya. Bang, kita, Bang ya. kerukunan harus kita jaga bersama Bang. Tetapi ingat Bang, gini Bang. Abang setuju nggak kalau gini? Abang setuju nggak kalau orang-orang Islam bahas agama Kristen berhenti bahas agama Kristen? Setuju. Sampaikan itu sama mereka Bang. Supaya apa? Supaya kita semua bersepakat urus agama masing-masing. Setuju? Betul. Setuju. Itu Bang. Nah, kalau mereka nggak berhenti gimana? Saya nggak ngomong Bang. Gimana? Yang mana lagi yang dibahas? Loh. Coba lihat itu Bang, konten-konten kreatornya orang Islam, bahasin agama Kristen terus, bahkan dikawal dia sama polisi Bang. Mana itu? Siapa itu? Yang mana? Ya Abang mana tahu lah orang Abang main tuh terus gimana. Islam haram hukumnya judi Bang. Ya gimana Abang mau tahu orang mertua terus tiap hari tuh. Gimana kita mau tahu? Keluar sekali-sekali Bang, nggak usah di kampung aja tinggal lawak, keluar. Bang, coba ya, aku tanya dulu. Oke, Abang tahu Zakir Naik? Tahu. Oke. Kalau ceramah dia bahas apa Bang? Kalau ceramah dia bahas apa? Penontonnya, abang tahu penontonnya yang mana? Orang tuh mau masuk Islam. Iya, bahasannya. Bahasannya Kristen. Bang, dia diundang buat orang Kristen. Gimana nih? Oke. Ketika ulama Zakir Naik bahas agama Kristen, dikawal nggak dia sama polisi Bang? Dikawal lah karena dia masuk negara luar. Kalau mereka bahas, kalau kalian bahas agama Kristen dikawal polisi. Orang dia terhormat. Bang. Ya sudahlah Bang, itulah Bang standar ganda Bang. Oke. Itulah, makanya kalau Abang standar ganda ya susah kita Bang. Ya, gitu ya. Jangan ngegas sekali lah Bang ya, jangan ngegas sekali lah ya. Harus direm-rem ya. Jangan apa kali bahas Muhammad, jangan apa kali gitu ya. Jangan kayak gitu Bang, bahas Islam jangan Bang. Aku minta sama Bang janganlah bahas Nabi kami Bang. Pasal kami sayang pada Nabi kami Bang. Cinta pada Nabi kami. Bang, apakah saya fitnah? Udah jangan fitnah Bang. Ini aku kasih, ini aku kan, boleh lah. Di mana fitnahnya? Kan betul semua yang ku bilang Bang. Muhammad nyuruh orang minum air bekas lalat, benar. Ya kan? Apalagi itu kan terserah kami, ajaran kami. Iya, kenapa bilang fitnah? Kenapa bilang fitnah? Kan bukan fitnah. Setuju. Bukan yang itunya aja, yang lain-lain waktu yang mana lagi? Sama-sama yang mana lagi coba? Yang mana lagi? Yang mana? Udahlah, banyak lah itu. Abang cerita ngomong. Iya, satu lagi coba. Apa satu lagi? Yang dongok-dongok tuh oke lah. Oke, benar nggak Muhammad juru minum kencing? Nggak ada. Siapa bilang? Ngarang itu Bang, ngarang. Oke, kalau saya tunjukkan Muhammad juru minum kencing gimana? Tunjuk. Yang mana? Waduh, pantesan Anda masih jadi orang Islam, Bang. Baik, kita tunjukkan ya. Coba. Baik, oke. Dia nggak tahu kalau Muhammad nyuruh minum kencing. Mana? Baik. Oke, kubalik dulu kamera aku Bang ya. Oke. Tapi sebelum kubalik, Bang, kalau sebelum kubalik, Abang dengarkan dulu nih Bang ya. Dengar dulu. Oke. Hadisnya sahih, tapi bukan berarti kencing. Nah, nih ya. Bang. Apa? Nih. Biar kutunjuk dulu sama Bang ya, Bang ya. Waduh, repot Abang nih. Tidak tahu Abang kencing onta ubatnya. Baik. Mana?
Nanti kalau saja kencing unta itu, ya boleh dimakan. Nabi SAW. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencing unta. Kencing unta ini mengandung obat. Ini coba. Dan ini susu unta. Saat berada di Mekah, beberapa orang Indonesia biasanya menyempatkan minum air kencing unta sebagai obat. Oleh para pedagang di sana, air kencing unta biasanya dimasukkan ke dalam botol-botol bekas minuman dan inilah salah satu tradisi paling unik yang masih bertahan di beberapa wilayah Timur Tengah. Di sana, penduduk desa dengan sengaja menampung dan mengumpulkan air kencing unta, sesuatu yang mungkin terdengar aneh bagi banyak orang. Namun bagi mereka... Nah itu bang, akibat ngikutin ajaran Muhammad bang. Bang, Situs unta, saudara-saudara, obat. Terus. Dengar aku. Itulah orang-orang yang jahil. Kalau di dalam Kristen, kurasa abang ini kayak abang ini jahil-jahil bang. Dalam Islam pun ada orang-orang jahil. Jahil. Rasulullah minum kuncing hewan bang. Tidak pernah. Astagfirullahaladzim. Baik. Abang percaya sama Abdul Somad? Percaya. Itu Abdul Somad. Jangan potong-potong videonya. Oke, baik. Jangan dipotong-potong videonya ya. Jangan dipotong-potong videonya teman-teman. Jangan dipotong-potong videonya. Kalau sama ngomong bang enak. Jangan dipotong videonya teman-teman katanya. Baik. Nah, coba. Baik. Baik coba ya. Oke. Baik. Mengenai minum kencing unta ya, perhatikan. Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah? Oh, salah. Bentar. Kencing unta. Baik ya. Oke. Sabar. Nih. Adi Hidayat nih. Keistimewaan unta. Satu, unta dia punya selaput di matanya. Jadi dengan selaput ini dia bisa tahan tuh. Ya kalau ada badai pasir, dia nggak usah ditutup mata begini. Ya, maka akan keluar selaputnya, menyaring itu pasir, dia tetap bisa jalan. Kedua, dia punya tempat menyimpan air tuh. Dia olah dalam dirinya itu. Sebulan dia bisa nggak minum. Sebulan. Ya. Jadi kalau ada orang nggak minum dalam sebulan, ya sama dengan ya, punya kemampuan seperti unta. Ya kan? Ya. Apalagi unta hewan yang sangat berkasih sayang kepada anaknya. Ibu mesti belajar, Bu, kasih sayang. Itu unta betina itu luar biasa. 4, unta itu hewan yang sangat sensitif. Unta aja memberikan respon sesuai perlakuan orang-orang kepadanya. Jadi kalau lembut, dia akan lembut. Kalau sayang, dia akan sayang. Kalau jahat, dia akan berbahaya. Dia lebih jahat. Ya, dan yang paling menarik yang kelima, yang belum selesai itu. Kebanyakan orang kalau melihat unta, dia akan mengatakan, unta kakinya 4. Ya kan? Apa keistimewaan unta? Oh, sebentar. Gimana yang kencing unta? Sabar. Tenang, Bang. Nih. Ada, Bang. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh wudhu lagi setelah makan daging unta? Mansur. Berwudhu setelah makan daging unta. Bersih ini. Sebentar, mana yang bersih ya? Sebentar. Gak ada, usah ngarang-ngarang bang. Tenang bang. Ya, tenang. Abang kurban dari hewan yang halal. Kalau abang ngomong terus gimana kita mau dengar bang? Ya, gimana sih? Dengar nih. Jangan aku dengar nih. Aku dengar. Ustaz, boleh gak laki-laki kencing berdiri? Bentar, mana sih kencing unta ini? Oh, ini mana? Bentar. Ini. Coba, mana. Sebentar ya. Atau hadisnya aja aku tunjuk sama bang. Gimana bang? Coba. Hadisnya aja bang ya. Hadisnya bang ya. Atau ini? Udahlah, jangan dipaksa-paksa bang. Enggak ada, mana ada Nabi Rasulullah Nabi Muhammad
Suruh pula minum kencing unta, Bang. Baik. Ngarang-ngarang. Baik. Kita tunjuk lah ya teman-teman ya. Ada. Baik, aduh. Islam itu indah, Bang. Islam itu bersih, sehat. Yang minuman makan yang bersih-bersih. Minumannya susu. Bukan minuman haram. Oke, baiklah ya. Islam itu Baik. indah sebetulnya, Bang. Oke. Oke. Abang bisa baca ya? Biar aku baca mana Den. Kecil Coba kali abang ini. yang baca yuk. Coba abang baca. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang, aku dari baca Arabnya terus, nggak apa-apa. Dan artinya adalah Bang. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Uhi atau Urania datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta ketika telah sembuh. Mereka membunuh pengembala unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa unta-unta. Kemudian mereka itu pun sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum maka dan kaki mereka dipotong maka dicongkel lalu mereka dibuang ke padang pasir. Maka Bang, bukan maka Bang. Bukan maka Bang. Mata. Kok maka sih? Pantesan Abang jadi Islam terus. Bacanya salah terus. Abang namanya kecil kayak gini mana ada maka. Ya udah, coba. Salah saya. Coba nih Bang. Jadi ribut. Coba nih, gimana Bang? Dia yang salah-salah itu nggak ada. Coba yuk. Maka mata mereka dicongkel, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Nah, udah disuruh minum air kencing onta, dicongkel matanya, dipotong, dijemur lagi gimana Bang? Itu yang datang, kita tahu Bang siapa itu? Orang-orang bukan orang Islam itu. Iya, makanya Bang Muhammad itu Bang, selain dia nyuruh onta, dicongkel mata orang Bang, dipotong kaki tangannya, dijemur di padang pasir Bang. Mana Rasulullah suruh. Ini loh Bang, ini loh. Rasul, ini loh Bang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang siang, maka beliau dari siang, dari atas lah baca artinya. Aduh. Baik. Kita baca ya Bang ya. Kita baca Bang. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang pewaris hadisnya, perawi hadisnya itulah dia. Baterai aku pun habis. Nah, udah mulai habis baterai ini ya. Aku coba deh. Mulai. Memang berat ini ya. Enggak. Oke. Yang ngambil Con. Beberapa orang dari suku Uki atau Urainah datang ke Madinah. Oke. Oke, siapa yang datang ke Madinah, Bang? Dari Uki. Oke, suku Uki ya. Oke. Suku Oke. Uki. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka sakit. Iya. Beliau lalu memerintahkan, siapa beliau ini? Beliau tuh ya rombongan orang itu. Makanya Anda akan jadi orang Islam selama-lamanya kalau begini, Bang. Beliau ini maksudnya Muhammad, Bang. Beliau maksudnya Muhammad. Bukan. Ya udah, lalu siapa beliau, Bang? Siapa beliau ini? Dari suku orang itu memerintahkan
minum kencing unta, lalu Rasulullah menghukum orang itu begitu. Abang nih mengerti hadis nggak tahu tapi pantes mandi masih jadi orang Islam bang. Bukan begitu mengartikannya. Mau. Bang, coba dengerin lagi bang ya. Dengerin ya bang ya. Beberapa orang dari suku Uki atau Uraina datang ke Madinah. Oke. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Oke. Yang sakit rombongan dari suku Uki dan Uraina tadi ya. Oke. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Siapa beliau ini yang memerintahkan mereka ini? Lanjutkan aja dulu pembacaan abang. Baik. Lalu beliau memerintahkan mereka mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun orang-orang dari suku Ukel dan Urana tadi ya. Udah baca ya dulu. Mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi. Maka beliau, siapa beliau di sini? Mana? Rasulullah. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Mereka yang disuruh minum air kencing tadi nih. Ya. Udah. Beliau lalu memerintahkan, tenang bang. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum, tidak diberi. Betul? Betul. Berarti siapa yang nyuruh memotong dan mencongkel mata mereka? Rasulullah. Nah itu bang. Apalagi? Itu orang itu keminumkan kencing unta dikarenakan orang itu sakit, itu obat, tapi cuma untuk sakit darurat. Tadi katanya tidak pernah Muhammad nyuruh minum kencing, sekarang pernah. Tadi nggak pernah, sekarang pernah. Itu makanya kalau abang nggak ngerti Islam, jangan bahas-bahas Islam. Dibilang saya nggak ngerti katanya teman-teman. Teman-teman, enggak kasihan kalian sama saya ini teman-teman, sudah dianiaya begini. Dianiaya akal sehat saya sama mereka ini. Anak aku nggak kayak gitu kali ya. Bang, ngomongnya coba. Tadi Anda bilang loh, katanya Muhammad tidak pernah nyuruh minum kencing. Sekarang Anda bilang, oh itu kan nyuruh orang. Bang, obat, itu obat bang. Ya berarti Muhammad nyuruh minum kencing kan? Enggak. Udah bang lah, capek saya bang. Betul bang. Bahasa agama memang begini deh bang. Ya, makanya saya bilang bang, kalau Anda mikir dikit aja Anda mikir bang, pasti Anda sudah meninggalkan agama Islam. Bang, abang ini sebetulnya pintar bang. Kalau abang berpikir sedikit juga, abang Islam. Karena Islam ini orang-orang yang pintar bang. Sungguh nekat yang nyata. Bang, kalau abang pikir sedikit ya, kenapa pintar? Masuk Islam abang. Sering-sering ngobrol sama ulama, abang masuk Islam. Kalau sering ngobrol sama abang, bang, bukannya jadi Islam saya bang, jadi gila. Ya udahlah, kita sambung lagi besok bang ya. Tapi jangan gini bang, jangan menghina lah, jangan menghina.
Nggak Jangan ada aku menghujat. menghina, Bang. Sejak kapan aku menghina? Itu Aku hanya mengatakan apa yang tertulis di situ, Bang. Kok Abang bilang Tapi menghina? jangan menyinggung perasaan Oke lah. kami selaku umat Islam. Itu Baik. aja. Jangan menyinggung ya umat Islam ya. Hanya Zakir Naik saja yang Oh. boleh menyinggung orang Kristen gitu. Kenapa Zakir Naik? Kenapa Gimana dia ini? Kenapa Zakir Naik? Tapi Bang, kami pun nggak pernah suruh Jangan membahas agama Islam karena hanya orang Islam saja yang boleh bahas agama Kristen. Gitu Bang ya. Orang Kristen, Betul? jangan undang Zakir Naik. Bilang sama pengikut abang, pengikut agama abang, jangan undang Zakir Naik. Yang undang Zakir Naik siapa, Bang? Yang undang kan kalian. Baik. Siapa yang undang? Yang undang. Nah, orang Kristen yang undang. Alamak, Jang. Mau mak Portinion. Baik. Abang jangan aja sekali-sekali keluar. Baik. Biar tahu awal. Baik. Kita tunjukkan ya Bang ya siapa yang undang ya. Oke. Mas Abang bilang kami yang undang. Aduh. Bukan abang yang undang. Oke, sekarang kutanya. Oke Bang, kutanya dulu Bang. Siapa ini Bang? Siapa ini? Mana? Zakir Naik. Oke, siapa ini? Profesor Pak JK. Oke, berarti siapa yang undang? Maksudnya undang kemana ini? Ah. Itu undang ke istana, orang Islam. Iya, yang undang siapa berarti Bang? Undang ke istana sebab dia orang yang mulia. Iya Bang, habis Dia diundang ke istana kan baru berkhotbah di mana-mana tur Indonesia. Aduh. Ya, dia mau ngundang orang Kristen Bang. Oh, lama aja orang Kristen katanya ngundang. Buat apa Bang? Ini kalau di film, kalau di film ini Bang, kalau di film Bang. Cukup, hentikan, cukup, hentikan, cukup. Ibu nggak ada, janganlah bahas-bahas. Bang, kalau ngobrol sama Abang Bang, bisa berbahaya ini kita. Ngobrol sama, enak. Memang Bang, janganlah. Oke lah, kita sambung lagi kapan-kapan ya Bang ya. Oke. Oke lah, baiklah. Baik. Selamat siang Bang. Maaf juga Bang ya kalau ada kata-kata yang salah Bang ya. Jangan masuk ke dalam hati Bang. Oke. Sama-sama. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Ya itulah teman-teman ya. Oke teman-teman, sehubungan sudah hampir jam 12 siang. Kita rehat dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau makan siang. Demikianlah saya menemani kerja siang Anda. Makasih Bang Swandili, makasih. Demikianlah saya menemani hari-hari Anda, siang hari Anda ini teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan seperti itu. Oke, silakan teman-teman yang mau break dulu, mau makan siang, silakan makan siang. Kita ketemu lagi dalam acara-acara berikutnya. Jangan lupa teman-teman di akhir acara saya iklan lagi boleh ya teman-teman. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support acara Edis TV ini. Teman-teman bisa mensupportnya di situ tuh yang ada di layar. Iya. Teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot, dukung program Edis TV secara finansial. Teman-teman bisa support di situ. Dukung juga channel ini juga dengan cara subscribe, follow, ikuti akun ini. Kemudian bagikan kepada teman Anda yang pengen mualaf kah atau pengen masuk Kristen. Ini acara sangat cocok untuk ditonton oleh mereka. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan, support acara ini lewat tulisan yang berjalan tersebut. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat siang, sampai jumpa.